diperhatikan ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, yang di sini sudah membaca Al-Quran siapa? Yang sudah sampai Al-Quran? Tangan dong. Ya, baru 2 ya. Nah, Iqra itu juga termasuk adalah potongan-potongan Al-Quran. Ya, apa Iqra itu? Potongan Al-Quran. Jadi kalau naruh Iqra-nya jangan asal, pegangnya juga jangan gini. Abis lagi ya, nggak bawa tas, pegangnya gini. Nggak boleh. Pegangnya yang bagus di sini. Kayak anak santri. Ya, kayak anak pondok ya. Tahu kan anak pondok kalau habis ngaji kayak gini ya, dipegangnya kayak gini. Nah, iya. Kalau sampai jatuh, misalnya jatuh, terus apa yang kita lakukan? Nah, diambil, kemudian dicium bolak-balik. Nah, itulah adab kita terhadap Al-Quran ya, gitu ya. Jangan disangka Iqra itu bukan Al-Quran. Nah, Iqra itu adalah di dalamnya adalah tulisan-tulisan Al-Quran ya. Paham? Paham. Oke. Nah, apa sih adabnya? Adab dalam membaca Al-Quran nih sebenarnya ada banyak ya. Nah, kita bahas ada 4 dulu ya. Yang pertama adalah ikhlas itu gimana? Definisinya gimana? Tahu nggak? Coba jawab satu. Kalau masih sesuatu nggak perlu diambil lagi. Nah, itu namanya ikhlas kalau masih ke orang ya. Nah, kalau membaca Al-Quran ikhlas gimana? Definisi ikhlas gimana? Membacanya dengan tenang. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya. Makanan dan ikhlas. Bukan, itu kalau makanan. Kalau membaca Al-Quran, membaca dengan sungguh-sungguh bagus, membaca dengan sungguh-sungguh. Terus dengan apa tadi ya? Tenang ya. Terus apa lagi? Membaca dengan apa? Baik hati. Maksudnya baik hati gimana? Apa? Ilham. Ucapin aja nanti Ibu benerin. Membaca tidak boleh teriak-teriak, sama aja kayak tadi tenang ya. Nah, definisinya yang sesungguhnya adalah ikhlas itu dalam membaca Al-Quran tidak karena orang lain, tidak karena tidak ingin dilihat orang. Kan ada nih orang baca Al-Quran, baca Al-Quran biar dikira orang soleh. Nanti pas dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang dengar. Ilham suaranya keren banget tuh. Namanya ingin dipuji. Nah, definisi ikhlas itu adalah membaca dengan tidak ingin dipuji atau dilihat orang lain, hanya karena Allah ya, hanya karena Allah, tidak karena makhluk lain ya. Paham? Ya, paham ya? Jadi jangan kalian baca terus pengennya biar dipuji orang. Ih, suaranya cakep deh, bacaannya bagus deh. Jadi ya? bacanya harus setiap hari gitu. Iya, setiap hari. Tapi jangan karena orang lain ya. Baca aja karena niat, karena Allah ya. Kalaupun ada yang mendengar terus bilang, "Ih, keren banget deh Ilham bacanya." Nah, itu namanya bonus. Apa? Bonus. Namanya bonus. Karena kita tidak mengharap pujian dari orang, tapi orang itu emang tidak sengaja mendengar dan mereka ingin memuji kita sendiri ya. Yang penting hati kita adalah ikhlas karena Allah ya. Paham? Nah, ini berhenti dulu, jangan gampang. Ya, yang kedua, dalam keadaan suci. Apa nih suci? Harus suci. Kalau mau baca Al-Quran harus suci dulu. Ya, wudu. Ya, wudu ya. Ya, harus bersih. Harus wudu. Ya, harus wudu, harus bersih dari hadas dan najis. Kalau misalnya Bu, ya, perempuan
datang bulan menstruasi, boleh nggak kita baca Al-Quran, megang Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Karena kita sedang kotor, ya, sedang kotor, sedang mengeluarkan kotor, ya. Bolehnya kapan, Bu? Kalau sudah selesai, kemudian mandi besar, baru boleh baca Al-Quran, ya. Mandi besar. Nah, nanti belum sampai pelajarannya, ya. Nanti kalau sudah sampai, ya, kalian sudah agak dewasa, nanti kita jelaskan, ya. Oke? Kemudian ingat-ingat ya, kalau misalnya mama kalian nih minta tolong, Naila, tolong ambilin Al-Quran, mama mau baca Al-Quran. Ma, tapi aku belum wudu, Ma. Gimana? Harus dulu. Nah, harus wudu dulu, ya. Ntar ya, Ma, wudu dulu, baru kalian ambilkan, ya. Terus naruh Al-Quran, ya. Nih, Al-Quran tidak boleh ditumpuk, ya. Misalnya, pinjam bukunya. Nah, ini, terus bukunya asal ini lah. Ya, ini buku, ya. Ini buku, ini Al-Quran. Taruh Al-Quran itu di paling atas. Tidak boleh Al-Quran ditaruh di bawah, ya. Taruh di paling atas. Terus jangan sampai sejajar dengan tempat duduk kita. Misalnya kita duduknya di sini, ya, kayak ibu misalnya di sini. Naruhnya di sini, di sebelah sini, nggak boleh. Harus lebih tinggi, ya. Itu adalah penghormatan kita kepada Al-Quran, ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat untuk Nabi Muhammad. Ya, gitu. Nah, itu adalah mukjizat yang diwariskan kepada kita, makanya harus kita jaga. Terus, ya, kalau misalnya ibu tanya nih, kalau misalnya di rumah ada Al-Quran rusak nggak? Misalnya ada Al-Quran rusak, ya, apa yang harus kalian lakukan? Apa harus dibuang, atau disimpan, atau diperbaiki, atau gimana? Tapi dia udah nggak bisa dibaca. Misalnya udah ada yang sobek, udah ada yang tulisannya nggak jelas, gimana itu? Dibuang. Tidak boleh dibuang, harus disimpan. Nah, jadi Al-Quran itu seumpama orang tua, ya. Nah, Al-Quran itu sama dengan orang tua. Orang tua kalian kalau sudah tua kalian apakan? Orang tua kalian kalau sudah tua sama Al-Quran. Al-Quran kalau sudah jelek, ya, sudah rusak, sudah tidak bisa dibaca, harus disimpan. Tidak boleh dibuang. Karena kenapa? Karena kalau dibuang nanti akan dosa, atau namanya kualat ya. Nah, sama kayak orang tua. Kalau orang tua kita sudah tua, sudah rentak, kalian sia-siakan, apa yang terjadi? Kalian karma, ya. Paham ya? Jadi perlakukanlah Al-Quran dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat tuh arah ke tempat sholat kita, arah sholat, ya. Nah, harus menghadap kiblat, ya. Tapi kalau itu lebih bagus menghadap kiblat. Kalau misalnya enggak pun juga nggak apa-apa, ya. Tapi lebih afdolnya menghadap kiblat. Habis sholat kemudian baca Al-Quran. Nah, kita ini kebenaran kita bacanya menghadap kiblat nih, ya. Kita ngajinya menghadap kiblat. Nah, itu pasti kebenaran nih, ya. Yang keempat, dimulai dengan ta'awuz. Apa ta'awuz? Basmalah itu beda. Ta'awuz itu a'udzu, ya. A'udzu. Kalau basmalah, nah, itu adalah bismillah, ya. Jadi dibaca dua-duanya, a'udzu kemudian bismillah, ya. Kenapa sih kita harus baca ta'awuz
Betul, biar tidak terganggu oleh setan. Karena ta'awuz ini adalah bacaan untuk mengusir setan ya. Biasanya kalau kita mau ngaji, mau baca Al-Quran itu ada aja godaannya, ada aja gangguannya. Bener nggak? Bener ya. Tiba-tiba pas mau ngaji ya, tiba-tiba ngantuk. Terus tiba-tiba temannya ajak main ya, banyak gangguannya ya. Ya, biar nggak diganggu sama setan ya. Ya, ayo perhatikan lagi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, satu huruf yang kita baca pahalanya adalah 10 pahala kebaikan. Keren nggak? Contoh misalnya ya, nih. Nah, ini apa bacanya? Bacanya salah, bacanya apa? Tabat. Ayo perhatikan, jangan ngobrol. Tabat. Ya. Nah, kita baru baca ini aja, pahalanya udah berapa ini? Salah, pahalanya berapa? Diperhatikan, satu huruf kita membaca Al-Quran, satu huruf aja dikasih pahala 10. Satu huruf ya dikasih pahala sama Allah 10 pahala. Berarti ini ada berapa huruf? Ada berapa huruf coba? 3, betul. Naila, ada 3 apa aja? A, kemudian ba, terus tak lagi ya. Setiap satu huruf nih, ta itu satu huruf ya. Itu satu huruf kita baca pahalanya berapa? 10 ya. Kemudian ba, nah 2 ya, pahalanya berapa? 10. Kemudian huruf yang ketiga tak lagi berapa? 10. Jadi totalnya kalau kita baca tabat berapa? 30. Nah, keren nggak? Nah, banyak loh pahala kita. Banyak loh pahala kita. Ya. Makanya sering-sering baca Al-Quran. Al-Qurannya dibuka. Itunya dibuka. Iqra'nya dibuka, dibaca. Jangan cuma dibuka ya, tapi dibaca. Bagus ya, nggak apa-apa. Kalian masih Iqra 1 misalnya, bacanya ba, aba, taba. Nah ini udah dapat pahala juga, banyak pahalanya. Pahalanya berapa? 10, 20, 30, 40. Coba sekarang Iqra kalian buka. Kalian udah Iqra berapa? Kalian coba hitung satu-satu. Satu huruf 10. Nah coba kalian hitung sendiri. Ada berapa ratus kalian? Oh, coba. Ya? Seneng nggak dapat pahala? Kenapa sih kita ngumpulin pahala? Biar masuk surga. Kemudian dosa-dosa kecil kalian bisa terhapus oleh pahala tersebut. Misalnya kalian punya dosa bangkang sama orang tua, bantah sama orang tua, nah itu nanti bakal dihapus pelan-pelan dengan pahala-pahala tadi. Kalian baca Al-Quran, sholat, ya, gitu. Paham? Paham, ya. Ada yang mau tanya? Nah, ya kan? Keren nggak? Ya, boleh. Banyak. Kamu hitung aja sendiri. Satu huruf 10. Ya. Tadi Ilham udah hitung ada berapa ham? 700 katanya. Banyak. Itu masih Iqra berapa ham? 3. Iqra 4. Gimana kalau udah Al-Quran? Kayak si Kaila mati ya. Nah, Kaila kalau baca misalnya ada 4 ayat, ya 4 ayat. Satu ayat kan panjang ya, panjang banget. Nah, kamu itu satu-satu.